Selamat sore, Pak Sandi. Kami akan mempresentasikan hasil perancangan kursi berdasarkan data antropometri. Oke, di tempat kerja, kursi harus dirancang dengan semaksimal mungkin agar karyawan yang menggunakan kursi tersebut merasa nyaman dan dapat meningkatkan produktivitas karyawan. Untuk mendapatkan hasil kursi yang semaksimal mungkin, dapat menggunakan dasar-dasar ergonomi. Ergonomi sendiri adalah ilmu yang mempelajari antara hubungan manusia dengan lingkungan kerjanya yang memiliki tujuan untuk memaksimalkan kinerja karyawan. Untuk merancang kursi yang ergonomis, kita memerlukan data antropometri. Antropometri sendiri adalah dimensi tubuh manusia yang digunakan untuk pengukuran suatu data. Data antropometri bisa berupa tinggi lutut, tinggi badan, dan lain-lain. Pada kesempatan kali ini kami meneliti menggunakan data antropometri 30 orang yang terdiri dari laki-laki dan perempuan atau mahasiswa atau juga mahasiswi. Mereka akan dijadikan sampel untuk menentukan ukuran dimensi kursi yang akan dibuat. Dari sampel data yang telah diambil akan dilakukan pengolahan data yang dilakukan menggunakan perhitungan persentil terhadap 3 jenis persentil yang akan kita gunakan, yaitu persentil ke-5, 50, dan ke-95. Pada perancangan desain kursi ini, dimensi atau indeks yang diambil adalah tinggi badan dari alas duduk sampai kepala, tinggi siku dalam posisi duduk, panjang paha, tinggi lutut dalam posisi duduk diukur dari bawah paha, lebar bahu, lebar pinggul, panjang siku sampai ujung jari, dan lebar telapak tangan. Oke, berikut ini adalah hasil perhitungan kami menggunakan Excel yang akan kita gunakan untuk perhitungan manual untuk mencari persentil. Kemudian, yang pertama kita cari adalah tinggi badan. Tinggi badan di sini diukur dari permukaan alas duduk sampai ke ujung kepala. Kita menggunakan persentil 50 agar semua bisa menggunakan kursi dengan senderan yang nyaman termasuk sampel berukuran besar dan kecil. Jika kita menggunakan persentil ke-95, maka sandaran untuk kursi akan terlalu tinggi bagi sampel yang berukuran kecil. Dan jika menggunakan persentil 5, maka sandaran kursi akan lebih pendek untuk sampel yang berukuran besar dan menyebabkan pegal karena sandaran terlalu pendek. Jadi, data persentil ke-50 dari tinggi badan yang kita ambil dari sampel adalah 843,4 mm. Kemudian tinggi siku. Tinggi siku di sini diukur dari permukaan alas duduk sampai ke ujung siku. Di sini kita menggunakan 50 sampel yang terdiri dari 50 persentil 50 dari 30 sampel yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Kita menggunakan persentil 50 karena sampel yang berukuran besar dan kecil dapat terakomodasi. Jika menggunakan persentil ke-5, maka untuk sampel besar ketika meletakkan tangannya, tangan mereka akan kepanjangan dari sandaran tangan. Sehingga jika ingin menaruh tangan di posisi yang pas, maka sampel yang besar akan membungkuk terus-terusan. Jika membungkuk terus-menerus akan menyebabkan pegal-pegal. Selain itu, jika kita menggunakan persentil ke-95, maka sampel yang kecil tangannya akan menggantung dan bahunya akan terangkat karena kependekan, sehingga menyebabkan susah dalam beraktivitas dan membuat tidak nyaman. Jadi, data persentil ke-50 dari tinggi siku yang kita ambil adalah 209,3 mm. Kemudian selanjutnya ada panjang paha. Panjang paha yang diukur dari pantat sampai betis diukur menggunakan 30 sampel yang terdiri dari laki-laki dan perempuan menggunakan perhitungan persentil ke-5. Menggunakan persentil ke-5 karena orang yang berukuran tinggi tetap bisa nyaman dalam menggunakan kursi walaupun sampel yang berukuran tinggi kakinya menekuk tetapi tetap bisa 90 derajat. Dan jika sampel yang berukuran kecil akan pas dan nyaman. Jika kita menggunakan persentil ke-50, maka untuk sampel yang kecil akan menggantung dan sampel yang besar akan menekuk sehingga lebih tidak efektif jika menggunakan persentil ke-50.
Dan jika menggunakan persentil ke-95, maka untuk sampel yang kecil, kaki akan menggantung dan membuat tidak nyaman jika menggantung terus-menerus. Jadi data persentil kelima dari panjang paha yang diambil adalah dari sampel adalah 390,1 mm. Back. Kemudian tinggi lutut. Tinggi lutut diukur dari lantai sampai bagian bawah paha dengan menggunakan 30 sampel yang terdiri dari laki-laki dan perempuan menggunakan persentil kelima, karena akan memudahkan sampel yang berukuran kecil duduk dengan nyaman dan sampel yang besar pun juga dapat duduk dengan nyaman. Sampel yang besar lebih mudah menggunakan kursi yang berukuran pendek, walaupun kakinya akan agak sedikit menekuk tetapi tetap nyaman. Jika menggunakan persentil ke-95, maka sampel yang berukuran kecil akan merasa tidak nyaman, karena susah jika mempunyai tempat duduk yang tinggi dan kakinya akan menggantung. Jika menggunakan persentil ke-50, maka sampel yang berukuran besar kakinya akan menekuk, dan sampel yang berukuran kecil akan menggantung. Jika menekuk dan menggantung terus-menerus, akan menyebabkan punggung menjadi pegal-pegal dan pasti tidak nyaman dengan kondisi yang seperti itu. Jadi, data persentil kelima dari tinggi lutut yang diambil dari sampel adalah 395,63 mm. Next. Kemudian ada lebar bahu. Lebar bahu menggunakan persentil ke-95 karena agar sampel yang berukuran besar dapat menggunakan sandaran kursi dengan nyaman, dan sampel yang berukuran kecil pun juga dapat masuk walaupun sandaran kursinya agak lebar, tetapi mereka tetap bisa bersandar dengan nyaman. Jika menggunakan persentil kelima, maka untuk sampel yang berukuran besar tidak dapat menggunakan sandaran kursi dengan nyaman, karena lebar dari sandaran kursi sempit, sehingga jika sandaran kursi sempit, maka otomatis tidak nyaman dalam bekerja, dan bisa menyebabkan musculoskeletal disease atau MSD, dan bisa menyebabkan punggung menjadi bungkuk. Jika menggunakan persentil ke-50, maka hanya sebagian yang bisa merasakan kursi dengan nyaman, dan sebagian lagi tidak akan nyaman, karena seperti yang persentil 5 tadi. Jadi, data persentil ke-95 dari lebar bahu yang diambil dari sampel adalah 472,5 mm. Kemudian lebar pinggul atau pantat. Lebar pinggul yang diukur dengan menggunakan 30 sampel menggunakan persentil ke-95, karena agar sampel yang berukuran besar dapat menggunakan kursi dengan nyaman, dan sampel yang berukuran kecil pun juga dapat masuk, walaupun alas duduknya ada sisa, tetapi tetap bisa duduk dengan nyaman. Jika menggunakan persentil kelima, maka untuk sampel yang berukuran besar tidak dapat menggunakan kursi dengan nyaman, karena alas duduknya sempit dan ukuran pinggul dan pantat yang kebesaran, sehingga jika alas duduknya sempit, maka otomatis tidak nyaman dalam bekerja dan bisa menyebabkan MSD. Dan jika menggunakan persentil ke-50, maka hanya sebagian yang bisa merasakan kursi dengan nyaman, dan sebagian lagi tidak akan nyaman karena seperti yang persentil 5 tadi. Jadi, data persentil ke-95 dari lebar pantat yang diambil dari sampel adalah 390,1 mm. Kemudian ada panjang siku. Panjang siku yang diukur dari siku sampai ujung jari dan posisi siku tegak lurus dengan menggunakan 30 sampel yang terdiri dari laki-laki dan perempuan menggunakan persentil ke-95. Karena agar sampel yang berukuran besar dapat menggunakan sandaran tangan dengan nyaman, tanpa ujung tangan menggantung, dan sampel yang kecil pun juga dapat menggunakan sandaran tangan dengan nyaman. Jika menggunakan persentil kelima, yaitu sandaran tangan kecil, maka sampel yang berukuran besar akan merasa tidak nyaman, karena ujung tangannya akan menggantung, sehingga badannya juga akan membungkuk untuk memposisikan tangannya agar tidak menggantung. Jika menggunakan persentil ke-10 dianggap kurang efektif karena sebagian sampel yang berukuran besar tidak akan nyaman. Karena beberapa dari sampel besar, tangannya akan menggantung dan membuat posisi duduk mereka kurang nyaman untuk menyesuaikan posisi tangannya. Jadi, data persentil ke-95 dari panjang siku yang diambil dari sampel adalah 482,7 mm. Kemudian dimensi yang terakhir kita pakai adalah dimensi lebar telapak tangan. Dimensi lebar telapak tangan dengan menggunakan 30 sampel yang terdiri dari laki-laki dan perempuan menggunakan persentil ke-95. Karena untuk sampel yang besar dan sampel yang kecil dapat menggunakan kursi dengan nyaman. Jika menggunakan sampel ke-50
dan ke-5, maka untuk sampel yang berukuran kecil bisa menggunakan dengan nyaman, tetapi belum tentu semua sampel yang berukuran besar dapat menggunakan dengan nyaman. Karena jika mereka mempunyai telapak tangan yang lebih lebar, maka untuk di sandaran kursi otomatis kekecilan, sehingga tidak nyaman jika mereka ingin meletakkan tangan. Jadi data persentil ke-95 dari lebar telapak tangan yang diambil adalah 191,2 mm. Next. Nah, berikut adalah ukuran kursi yang telah kami bikin. Yang pertama 84,2 adalah tinggi badan. Yang 47,2 adalah lebar bahu. Yang 19 adalah lebar telapak tangan. Yang 39 adalah lebar pantat atau pinggul. Yang 39,5 adalah lebar tinggi lutut dari telapak kaki. Kemudian untuk gambar yang sebelah kanan, untuk ukuran 48 adalah panjang siku, dan yang untuk 20 adalah tinggi siku. Next. Nah, berikut adalah gambar desain kursi kerja yang kami telah buat. Yang pertama dari sisi kiri, yang kedua dari sisi belakang, yang ketiga dari sisi kanan, dan yang keempat adalah dari sisi depan. Next. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi kesimpulan dalam laporan ini adalah persentil yang digunakan adalah persentil ke-5, ke-50, dan ke-95. Dan bagian-bagian tubuh yang berpengaruh dalam perancangan kursi tersebut adalah tinggi badan, tinggi siku, panjang paha, tinggi lutut, lebar bahu, lebar pinggul, panjang siku, dan lebar telapak tangan. Untuk tinggi badan, jadi data persentil ke-50 yang diambil dari sampel adalah 843,4 mm. Untuk tinggi siku menggunakan persentil ke-50 dan nilainya adalah 209,3 mm. Untuk panjang paha, persentil ke-5 dan nilainya 390,1 mm. Menggunakan persentil ke-5, nilainya 395,63 mm. Untuk lebar bahu, persentil yang diambil adalah persentil ke-95 dan nilainya adalah 472,5 mm. Untuk lebar pinggul atau pantat menggunakan persentil ke-95 dan nilainya adalah 390,1 mm. Untuk panjang siku menggunakan persentil ke-95 dan nilainya adalah 482,7 mm. Untuk lebar telapak tangan menggunakan persentil ke-95 dan nilainya adalah 191,2 mm. Demikian presentasi kelompok kami tentang perancangan kursi berdasarkan data antropometri. Terima kasih, selamat sore.